Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, kaifa halukum? La'allakum fi khair. Tayyib, al-yawma insyaallah hari ini kita akan mengambil pada pertemuan keempat ini mengenai jenis-jenis al-jumlah dan jenis-jenis isim berdasarkan jumlahnya. Tayyib, kita mulai pada anwa'ul jumlah, jenis-jenis al-jumlah. Jadi al-jumlah ya, bahasa Indonesianya adalah kalimat. Ya. Jadi kalau kalimat bahasa Arabnya adalah al-jumlah. Tayyib. Yang perlu diketahui bahwa di dalam bahasa Arab terdapat dua jenis kalimat, ya. Yang pertama namanya al-jumlah al-fi'liyah. Kemudian yang kedua adalah al-jumlah al-ismiyah. Baik, yang pertama adalah jumlah fi'liyah dan yang kedua adalah jumlah ismiyah. Nah, jumlah ini ya, yang namanya jumlah atau kalimat itu berarti dia tersusun dari beberapa kata. Jadi kalau ada kata-kata, nah kalau kata dalam bahasa Arabnya, kata bahasa Arabnya adalah al-kalimat, ya, al-kalimah. Sedangkan al-jumlah artinya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi kalimat merupakan susunan dari beberapa kata. Nah, sebuah ungkapan dapat disebut dengan al-jumlah atau kalimat ya, apabila telah memiliki makna meskipun susunannya hanya terdiri atas dua kata. Ya, jadi jumlah kalimat dapat dikatakan bahwa kalimat tersebut telah sempurna ketika dia memiliki makna. Baik. Tidak dilihat dari berapa jumlahnya. Tersusun dari dua kalimat pun bisa dikatakan sebagai jumlah, ya, sebagai kalimat. Ya. Karena sudah memenuhi syaratnya sehingga dikatakan sebagai jumlah, yaitu dengan memiliki makna. Tayyib. Yang tadi kita telah mengambil al-jumlah anwa'ul jumlah. Tayyib. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang pertama. Bagian yang pertama adalah al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini apa? Jumlah ismiyah adalah ya, jumlah atau kalimat, al-jumlah atau kalimat yang dimulai dengan isim, ya. Yang perlu diingat-ingat ya, pelajaran pertama, kedua dan seterusnya sampai ketiga kita sering membahas pada pelajaran pertama kita membahas tentang isim. Isim itu kata benda. Nah, al-jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang dimulai dengan isim atau dimulai dengan kata benda. Tayyib. Contohnya apa? Ya. Contohnya di sini kita lihat. Contoh yang pertama ada at-talibu ya'kul. At-talib ya. Kita mulai kalimat atau kita mulai al-jumlah dengan kata benda at-talib. Kenapa di sini dia masuk dalam kategori isim? Karena ada unsur atau ada cirinya, yaitu didahului oleh alif dan lam, ya. Makanya at-talib masuk dalam kategori ism, ya, atau ismu. Tayyib. At-talibu ya'kulu. At-talibu ya'kulu. Kata kerjanya diakhirkan. Kata benda diawalkan. At-talib ya'kulu. Tayyib.
Kemudian contoh yang kedua yaitu at-talibu marid. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Siswa itu sakit. Nah, kalimat di atas ya, seperti yang tadi telah saya katakan bahwa kalimat di atas didahului oleh kata at-talib. Nah, dan kata tersebut merupakan isim. Oleh karena itu, kalimat di atas merupakan kalimat ismiyah atau al-jumlah al-ismiyah karena didahului oleh isim. Nah, kemudian catatannya ya, di sini perhatikan. Ini terdapat catatan. Catatannya bahwa dalam sebuah al-jumlah al-ismiyah, kata selanjutnya bisa berupa isim dan bisa pula berupa fi'il. Ya. Makanya contoh yang pertama di sini, kata setelah isim tadi dia berupa kata kerja ya'kulu. Ya. Ya'kulu. Baik. Ya'kulu. Kemudian kata yang kedua, contoh yang kedua, di sini ada at-talibu maridun. At-talibu isim ya, karena didahului oleh alif lam. Maridun sama isim juga karena ada tandanya yaitu tanda tanwin. Baik. Maka dua-duanya masuk dalam kategori ismun. Fahimtum? Jayid. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan mengenai al-jumlah al-fi'aliyah. Al-jumlah al-fi'aliyah. Nah, al-jumlah al-fi'aliyah adalah jumlah atau kalimat yang dimulai dengan fi'il atau kata kerja. Yang tadi kita ambil jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Nah, kalau yang sekarang kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Ya, kita mengambil contoh yang serupa dari yang telah kita ambil tadi. Contoh yang pertama, ya'kulu talibu. Ya'kulu talibu. Baik, ya'kulu talibu. Nah, ya'kulu di sini merupakan fi'il. Ya. Ya'kul merupakan fi'il. Kata ya'kul masuk dalam kategori fi'il atau kata kerja. Sedangkan at-talib masuk dalam kategori ismun. Dia masuk dalam kategori ismun. At-talibu masuk kategori isim. Jayid. Ya'kulu fi'al, at-talibu isim. Ya'kulu at-talibu berarti masuk jumlah al-fi'aliyah karena didahului oleh fi'il yaitu kata ya'kulu. Kemudian marida talibu. Marida at-talibu. Marida ini fi'il. Kalau maridun, marid itu isim. Ya. Kalau marida fi'il. Marida at-talibu. Siswa itu telah sakit. Marida at-talibu. Marida fi'il, at-talibu ismun. Baik. Nah, maka ini merupakan jumlah ya, al-fi'liyah karena kata dua contoh di atas ya, dua contoh ini merupakan contoh ya, jumlah atau kalimat yang didahului dengan fi'il atau kata kerja. Jayid. Kemudian kita masuk dalam pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis isim berdasarkan jumlah bilangannya. Nah, yang perlu dipahami ya, di sini artinya bahwa kata benda itu
dia memiliki jumlah, ya, mungkin 1, 2, 3 atau seterusnya, ya. Jadi kata benda itu misalnya gini, haqibatun. Haqibatun artinya tas, ya. Tas haqibatun itu 1. Namun bisa juga ada 2 tas, atau bisa juga nanti ada 3 tas. Nah, makanya di sini yang kita pelajari yaitu jenis-jenis isim, ya, jenis-jenis isim berdasarkan jumlah bilangannya. Nah, ada 3. Yang pertama yaitu mufrad, ya. Mufrad ini tunggal. Kemudian yang kedua adalah al-musanna. Al-musanna yaitu 2, ya, ganda. Kemudian ada yang terakhir yaitu al-jam'u. Al-jam'u artinya jamak atau bentuk yang plural. Tayyib. Ya. Jadi ada 3. Yang pertama al-mufrad artinya tunggal, kemudian al-musanna, kemudian al-jam'u. Tayyib. Al-an ندخل في المبحث الأول المفرد. Nah, mufrad di sini dijelaskan bahwa ismun atau isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah 1 atau tunggal. Ya, isim, ya, mufrad adalah kata benda atau isim yang menunjukkan jumlah 1 atau tunggal. Contohnya di sini, at-talibu. At-talib merupakan isim karena didahului oleh alif lam, ya. Dan ini untuk 1 orang, seorang siswa. Kemudian ada yang kedua at-taliba. Yang pertama at-talib, kemudian yang kedua at-taliba. At-taliba, ya, at-taliba. At-taliba artinya seorang siswi. Talibah isim, tapi dia dalam bentuk mufrad. Kemudian al-muslimu. Al-muslimu sama isim juga karena didahului oleh alif lam dan dia berada dalam bentuk yang mufrad atau tunggal. Kemudian al-muslimah. Nah, muslimah sama ismun juga atau isim juga karena didahului oleh alif lam dan dia dalam kategori al-mufrad. Baik. Lanjut. Kita masuk ke al-mabahas ats-tsani yaitu mengenai al-musanna. Nah, al-musanna artinya kata benda dalam bentuk ganda atau 2, ya. Nah, di sini untuk musanna, ya, ism musanna atau isim musanna adalah isim yang menunjukkan jumlah 2 atau ganda atau lebih dari 1. Lebih dari 1 artinya 2, ya. Kalau 3 dan seterusnya itu kita akan memakai bentuk yang jamak. Nah, kalau yang 2 maka kita akan memakai bentuk musanna. Contohnya tadi at-talib itu untuk 1. Sekarang yang untuk 2 at-talibani, tambahkan alif dan nun yang diwarnai merah, ya. Kemudian ada at-talibaini. Jadi kedudukannya nanti dilihat dari posisinya dalam i'rab. Mungkin dia akan marfu', ya, atau mungkin dia akan mansub atau majrur. Marfu' dengan alif, mansub atau majrur dengan ya. Baik, ada at-talibani atau at-talibaini. Talibani atau at-talibaini. Kemudian 2 siswi yang kedua ini at-talibatani. Kalau 1 at-talibatu. Kalau 2 at-talibatani. Nah, itu kalau yang marfu'. Nah, kalau majrur atau mansub, ya, maka ada tambahan ya dan nun juga. At-talibataini. Tajib at-talibataini. Kemudian lanjut al-muslimani atau al-muslimaini. Kemudian ada al-muslimatani
dan al-muslimataini. Nah, di sini dijelaskan bahwa rumus untuk mengubah isim dari mufrad atau tunggal menjadi musanna, ya. Kalau mufrad, ya, kemudian kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya nih, kata at-talibu, ya. Kata at-talib, kalau kita mau jadikan dia ke bentuk musanna atau ganda, maka kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun, maka dia akan menjadi at-talibaini atau at-talibani atau at-talibaini. Jadi, نواصل إلى مبحث الثالث. طيب، ندخل في مبحث الثالث. والمبحث الثالث, di pembahasan yang ketiga ini kita akan membahas tentang al-jam'u. Nah, al-jam'u atau jamak, isim jamak adalah isim yang menunjukkan jumlah banyak, lebih dari 2, ya, atau plural. Nah, di sini kita lihat bahwa isim jamak ini ada terbagi menjadi 3, ya. Jadi yang pertama jam'u mudzakkar salim, kemudian yang kedua jam'u muannats salim, kemudian yang ketiga jam'u taksir. Baik, pada pembahasan kali ini, ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang al-jam', ya, bentuk jamak dari kata benda. Karena ada 3 pembahasan, yaitu mulai dari jam' mudzakkar salim, kemudian jam'u muannats salim, kemudian jam'u taksir, jam'ul mudzakkar salim, kemudian jam'ul muannats salim, kemudian jam'u at-taksir. طيب، نكتفي بهذا القدر ونختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.